Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan atas nama Nur Aulia, mahasiswi UHAMKA program studi PGSD, ingin mempresentasikan mengenai keanekaragaman protozoa dan peranannya. Sebelum masuk ke materi protozoa, terlebih dahulu kita ketahui bahwa protozoa itu merupakan subkingdom dari protista, di mana protista sendiri itu dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu protista yang mirip hewan atau kita kenal dengan protozoa, lalu ada protista yang mirip tumbuhan yang kita kenal dengan algae, dan protista yang mirip jamur atau disebut dengan fungi. Nah, protozoa ini ciri-cirinya apa aja sih? Si protozoa ini yang pertama dia bersel satu atau tunggal. Yang kedua dia hidupnya bebas atau bersimbiosis dengan organisme lainnya. Yang ketiga pencernaannya intraseluler pada vakuola makanan. Nah, cara memperoleh makanannya gimana? Melalui holozoik, saprozoik, holofitik, dan saprofitik. Alat geraknya beragam. Ada yang berupa pseudopodium, flagellum, atau cilium yang nanti akan kita kupas. Lalu respirasi secara difusi, karena memang protozoa ini nggak ada alat respirasi khususnya melalui permukaan tubuh. Nah, setelah kita mengetahui ciri-ciri dari protozoa, sekarang kita masuk ke klasifikasi dari protozoa. Nah, dilihat dari alat geraknya, protozoa dibagi menjadi 4 kelas. Yang pertama ada Sarcodina atau Rhizopoda, yang kedua ada Mastigospora atau Flagellata, yang ketiga ada Ciliata atau Ciliopora, dan yang keempat ada Sporozoa. Nah, ke pembahasan yang pertama yaitu Rhizopoda. Rhizopoda ini atau Sarcodina berasal dari kata rhizoid dan podos, di mana rhizoid berarti akar dan podos berarti kaki. Beranggotakan semua organisme yang menggunakan kaki semu atau pseudopodia, sehingga si Rhizopoda ini alat geraknya berupa kaki semu. Sekarang masuk ke contoh spesies dari film Rhizopoda dan peranannya. Yang pertama ada Amoeba moteis, lalu ada Entamoeba histolytica. Nah, si Rhizopoda spesies ini dapat menyebabkan penyakit disentri. Lalu yang ketiga ada Entamoeba gingivalis. Nah, yang spesies ini dapat menyebabkan kerusakan gusi pada manusia. Lanjut ke kelas yang kedua yaitu Flagellata. Nah, Flagellata ini bergerak dengan bulu cambuk. Si Flagellata ini dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama Phytoflagellata. Phytoflagellata ini merupakan biasanya terdiri dari tumbuhan. Makanya dia bersifat autotrof atau menghasilkan makanan sendiri. Lalu yang kedua, Zooflagellata ini bersifat heterotrof. Heterotrof itu kebalikan dari autotrof, tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Sekarang kita masuk ke Flagellata dan peranannya. Misalnya, si Phytoflagellata ini contohnya ada Euglena viridis, lalu ada Noctiluca miliaris yang dapat menyebabkan laut bercahaya pada malam hari. Lalu ada Volvox dan Chlamydomonas. Nah, di bagian Zooflagellata ini biasanya semua spesiesnya itu dengan genostrip Anosoma. Misalnya ada Trypanosoma rhodesiens yang dapat menyebabkan penyakit tidur. Itu dia tadi mengenai Flagellata. Sekarang kita masuk ke Ciliata. Ciliata ini ciri-cirinya dia bergerak dengan cilia. Cilia itu bulu getar. Cilia ini berfungsi sebagai reseptor dan menangkap mangsa. Ciri-ciri lainnya dia uniseluler. Lalu juga heterotrof. Heterotrof dia tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Nah, dalam cara mencari makanan, dia menangkapnya dengan menggunakan silia dan memasukkan makanannya ke dalam
sitostoma. Nah, contoh-contoh siliata dan peranannya. Pertama ada Paramecium caudatum, lalu ada Didinium sp, ini pemakan paramecium. Lalu ada Balantidium coli yang berklorofil, dia dapat menyebabkan penyakit diare. Kelas terakhir dari protozoa adalah sporozoa. Nah, ciri-ciri dari sporozoa antara lain berbeda dengan ketiga kelas yang lainnya, masing-masing memiliki alat gerak. Si sporozoa ini tidak memiliki alat gerak. Nah, si sporozoa ini hidup sebagai parasit di tubuh manusia dan hewan. Sporozoa ini masuk ke dalam tubuh inang melalui hewan perantara biasanya. Nah, contohnya ada Plasmodium sp yang terkenal itu dapat menyebabkan penyakit malaria yang menyerang eritrosit. Eritrosit itu sel darah. Pada fase sporozoid dengan vektor nyamuk Anopheles betina. Lalu contoh spesies yang kedua ada Toxoplasma. Nah, Toxoplasma ini dapat menyebabkan penyakit cacat atau kematian pada bayi. Nah, dengan pembahasan tadi maka berakhir pula lah materi mengenai protozoa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.